Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Alhamdulillah, sudah sampai kita di surah Ali Imran ayat ke-18. Idh qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu la ilaha illahu al azizul hakim. Syahidallah, syahida yashhadu pada dasarnya seperti hanya asyhadu alla, kita bersaksi. Misalkan ada orang masuk Islam ataupun kita adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadah. Apabila yang mengucapkan syahadah itu kita manusia ataupun hamba Allah, maka di situ artinya al-iqrar bil lisan wal id'an bil qalb. Itu rukun, sehingga ada ulama menyebutkan rukun syahadah itu dua. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa makna bersaksi? Bukan bersaksi bermakna melihat, tidak. Tapi syahadah di situ artinya mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati. Itu makna asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya lidah saya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan hati saya membenarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu arti dari syahadah ataupun asyhadu. Asyhadu artinya al-fadhu bil lisan wa ud'inu bil qalb. Jadi saya ucapkan dengan lisan plus saya yakini kebenarannya dengan hati. Itu syahadah. Misalkan orang munafikun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah asyhadu belum? Malahan di ayat al-munafikun Allah katakan idza ja'akal munafiqun qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh walakinnal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, wahai Muhammad, apabila datang kepadamu oleh munafikun, pasti mereka mengatakan kepadamu innaka la rasulullah, bahwa engkau itu Rasulullah. Orang munafikun itu bila ketemu Rasul, oh engkau ini Muhammad Rasulullah, engkau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau memang ia Rasulullah. Tetapi walakinnal munafiqina lakadzibun, tapi orang munafikun tadi ketika mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa engkau itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah, nah itu mereka bohong. Bohong bagaimana mereka padahal mengucapkan meyakini kami bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad ini Rasulullah. Itu sesuai dengan fakta bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi mereka Allah mengatakan mereka itu pembohong karena mereka berkata kami bersaksi, nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nabi sebagai Rasul benar, tapi yang tidak benar sehingga mereka Allah anggap bohong karena mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau itu Rasulullah. Karena bersaksi itu baru dianggap benar-benar saksi, bukan pembohong ketika diucapkan dengan lidah dan diyakini dengan hati. Sedangkan munafikun tadi ketika mengatakan kami bersaksi engkau ini Rasulullah, mereka cuma lidah mengucapkan tapi hati tidak meyakini.
Sehingga kata Allah, mereka itu pembohong. Mereka itu ketika mengatakan kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah, wahai Muhammad, pembohong semua. Kenapa? Karena hati mereka tidak meyakini. Sekali lagi, na ashhadu an la ilaha illallah. Syahadah di situ artinya al-alfa, yaitu al-iqraru bil lisan wal id'an bil qalb. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kami akui dengan lisan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami yakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu makna syahadah. Jadi jangan kita aku bersaksi. Apa aku bersaksi? Nah, jadi aku bersaksi itu artinya poinnya dua. Ketika saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ataupun asyhadu alla ilaha illallah, artinya dua poin tadi, yaitu al-iqraru bil lisan wal id'an bil qalb. Saya meyakini, saya akui dengan lisan dan saya yakini dengan hati. Itulah makna dari asyahadah, asyhadu. Kembali ke itu tadi, semua asyhadu jika yang ucapkan itu Allah, manusia. Bersaksi oleh si fulan, saya bersaksi, artinya yang melakukan itu adalah hamba Allah. Tapi giliran syahidallah, Allah bersaksi, di situ lain lagi artinya. Seperti di ayat ini. Syahidallah, Allah bersaksi. Allah bersaksi. Syahidallah ay bayyana li khalqihi bidalaili wal ayat. Jadi syahidallah, Allah bersaksi. Itu jangan diartikan seperti kita tadi, itu ikrar bil lisan, karena Allah enggak ada lisan. Allah tidak lisan ini sifat makhluk. Lisan ini bagian adalah satu bagian tubuh dari manusia. Allah mustahil, Allah tidak mungkin seperti makhluk. Jadi syahidallah, Allah bersaksi. Artinya bayyana li khalqihi, itu makna syahidallah. Allah menjelaskan, memberi keterangan, memberitahu untuk hambanya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Itu makna syahidallah. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Arti bersaksi di situ, Allah menjelaskan untuk makhluk, Allah memberitahu ke makhluk dengan segala bukti-bukti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi makna syahidah pada Allah bukan bersaksi seperti kita tadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, tidak. Tapi syahidah pada Allah artinya Allah menjelaskan ke makhluk dengan bukti-bukti. Ay bayyana li khalqihi bidalaili wal ayat. Allah bersaksi artinya Allah jelaskan, Allah beritahu, Allah kabarkan kepada makhluk Allah dengan segala dalil-dalil dan bukti-bukti. Annahu la ilaha illallah. Marhaba. Marhaba. Ya, makanya kurang mau diartikan ke bahasa Indonesia, ya kurang kosakata. Kalau di sini ya arti syahidallah artinya Allah menjelaskan dengan bukti. Nah, itu makna syahidah. Cuman ya ketika diartikan per kata tetap syahidah bersaksi. Nah, cuman artinya bukan bersaksi seperti pada manusia, tapi karena syahadah ini banyak arti. Beda syahadah di bab fikih. Bab fikih saya bersaksi bahwa si fulan menjual beli. Itu artinya saya melihat bahwa si fulan kemarin melakukan transaksi jual beli. Itu saksi. Tapi kalau saksi yang asyhadu alla ilaha illallah, itu saksi lain lagi. Saksi yang bermakna tadi saya sampaikan. Saksi artinya syahadah di situ artinya mengucapkan dengan lisan, mengakui dengan lisan, dan meyakini dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi giliran syahidallah, Allah bersaksi, itu lain lagi artinya. Kalau diterjemahkan ya bersaksi semua. Tapi arti yang kalau pada Allah artinya Allah menjelaskan dengan segala bukti
dengan segala dalil kepada makhluk bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Declare. Ya. Di bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Ya, marhaba. Itu tidak, bukan. Maka Allah cuma menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam-kalam dengan Nabi Musa. Ya, Allah tidak menyebutkan dengan lisan. Allah berkalam-kalam sehingga di situ, dan di situ Allah berkalam dengan Nabi Musa tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Kalam Allah tidak tersusun dari huruf dan suara. Terus bagaimana kalam Allah? Wallahu a'lam. Tidak mungkin kalam Allah terbentuk dari suara dan huruf. Allah berkalam dengan Nabi Musa, jangan diartikan bahwa Allah berarti punya lisan ngomong dengan Nabi Musa. Tidak, mustahil. Itu semua makhluk. Allah, masa Allah yang menciptakan makhluk, kemudian Allah sendiri sama dengan makhluk? Tidak. Jadi kalam Allah yang harus kita ketahui, salah satu sifat Allah al-kalam. Allah berkalam. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kalam Allah la bisautin wala biharfin wala bialatin. Kalam Allah tidak terbentuk dari huruf, tidak terbentuk dari suara, dan ketika Allah berkalam tidak membutuhkan alat. Bukan dengan alat. Kalau kita mendengar dengan telinga, Allah mendengar, tapi hakikat pendengaran Allah berbeda dengan hakikat pendengaran manusia. Kalau kita pendengaran pakai alat, pendengaran pakai alat, telinga. Allah tidak ada. Allah tidak, jangan kita Allah punya telinga. Tidak. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah hakikatnya berbeda dengan hakikat pendengaran manusia. Jadi khusus pada kalam Allah, Allah tidak berbicara dengan lisan. Kalam Allah tidak terbentuk dari huruf dan suara. Malahan kalau pendapat Mu'tazilah dalam hal ini, bahawa Allah menciptakan suara pada pada pohon-pohon. Arti Allah berkalam dengan Nabi Musa, artinya Allah menciptakan suara pada benda yang lain. Misalkan pohon yang berbicara misalnya. Karena Allah mustahil, tidak mungkin kalam Allah sama dengan kalam makhluk. Sama dengan kalam makhluk. Allah yang menciptakan makhluk, kemudian Allah sama dengan makhluk. Enggak mungkin, mustahil. Mustahil. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahidallah, Allah bersaksi di sini artinya Allah buktikan. Allah buktikan dengan segala dalil, dengan segala bukti, annahu la ilaha illallah. Marhaba. Yang ini tidak. Ini maknanya jelas. Arti Allah bersaksi artinya Allah buktikan dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Ini la ilaha illallah, kalimat jaddidu imanakum. Dalam Islam diperintahkan untuk memperbarui, mengupgrade keimanan, memperbarui keimanan setiap hari. Akhirnya sahabat bertanya, kaifa nujaddidu iman? Gimana cara memperbarui iman wahai Rasul? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah benar-benar dari hati. Lisan ucapkan, hati meyakini. Benar-benar. Itu cara memperbarui keimanan. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan. Tuhan, ilahu, ilaha artinya ma'budun bihaq. Zat yang disembah dengan sebenarnya. La ilaha, tidak ada zat yang layak, yang patut untuk disembah dengan sebenarnya, illahu, kecuali Allah. Kenapa cuman Allah yang berhak disembah? Satu alasannya,
karena Allah yanfa' dan Allah yadur. Karena Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi madarat. Tidak ada yang lain. Tidak ada satupun zat yang lain, jin, makhluk, manusia sedunia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi madarat. Obat yang kita minum, jangan yakini obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat cuma sekedar wasilah. Obat cuma sekedar wasilah. Buktinya ada yang sembuh tanpa minum obat, dan ada yang minum obat tapi nggak sembuh. Itu membuktikan bahwa yang menyembuhkan bukan obat. Obat cuma sekedar perantara. Nah, kalau kata ulama tauhid, obat dengan sembuh itu ibarat berbarengan. Cuman berbarengan. Jadi hubungannya mereka berbarengan. Bukan hubungannya sebab akibat. Jadi antara obat dengan sembuh itu hubungannya berbarengan, bukan sebab akibat. Artinya kita sembuh ketika minum obat. Allah yang sembuhkan. Kita sembuh, Allah menciptakan kesembuhan berbarengan dengan minum obat. Obat ini cuma bareng sama sembuh. Yang menyembuhkan Allah. Jadi bahasa yang benar, Allah menciptakan kesembuhan ketika dia minum obat. Nggak ada hubungan obat sama sekali. Jangan diartikan bahwa obat yang menyembuhkan. Bahaya kalau keyakinan Allah obat yang menyembuhkan dan benar-benar kita yakini bahwa obat yang memberi manfaat, nggak ada hubungan Allah Subhanahu wa taala, kufur. Kufur. Jadi yang pada obat, makanya ketika minum obat bismillah, jangan lupa bismillah. Dan ketika minum obat yakini ya Allah, ini obat ini cuman makhluk yang mati, benda yang mati, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat, tapi Engkau menyembuhkan ya Allah. Semoga dengan berkah obat yang saya minum, tolong sembuhkan ya Allah. Ya, mau tujuan dan minum obat. Marhaban. Iya, jadi Allah menyembuhkan. Ketika Allah menginginkan sembuh, minum obat, enggak minum obat sembuh. Ketika Allah tidak inginkan sembuh, minum obat, enggak minum obat sama aja, enggak sembuh. Iya. Iya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keyakinan tadi harus. Kalau misalkan kita sakit, berarti kalau gitu saya nggak mau berobat, Pak Ustaz. Tidak, berobat harus, karena itu Allah memerintahkan. Allah memerintahkan kita untuk berobat. Tapi satu sisi kita berobat, tapi dalam keyakinan seperti tadi. Jangan yakin bahwa obat ini memang obat ini yang paling mujarab, yang lain nggak sembuh. Marhaba. Boleh, silakan. Suatu ketika dulu salah satu sahabat mendatangi meruqyah, ada istilah ruqyah. Meruqyah sembuh. Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran ini misalkan kita menyembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini syifa, obat. Cuman nggak sembarang yang baca. Tergantung, kadang-kadang yang baca jadi punya. Kalau yang orang baca salah baca bisa jadi nggak sembuh. Ya, ada yang pintar yang meruqyah pakai ayat pakai Al-Fatihah sembuh. Karena itu semua bagian obat. Obat. Ada yang kadang-kadang obatnya nggak minum obat, dia nggak minum obat. Ya. Kalau di kampung ngembok, kalau lagi sakit perut, masuk angin, itu caranya apa? Dia bawain air, disuruh ke kiai, pakai mohon doain. Udah minum sembuh. Jangan lihat orang-orang kampung. Nggak tahu dia obat-obat. Karena semua itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda obat Panadol dengan air? Sama. Di sisi Allah sama. Cuman itu sekedar wasilah. Cuman kalau air ini juga kata diambil sama kiai dibaca Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, semoga dengan berkah Fatihah saya baca sembuh. Dibaca Fatihah, minum sembuh. Minum sembuh. Ada yang kadang-kadang sembuh dengan hal-hal yang manusia nggak mungkin. Kalau kita tanya ke ilmu kedokteran, nggak mungkin. Ada daerah saya dulu penyembuhan cuman tanah.
di depan rumah Pak Ustadz itu ada tanahnya. Kata beliau, kalau pengen sembuh, ambil aja tanah itu, kosak-kosak waktu pas sakit, sembuh. Apa tanah sebenarnya? Karena bagi Allah semua itu sama. Air, tanah, semua itu adalah wasilah. Semua itu wasilah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terhadap kita nanti, kita memilih wasilah yang mana yang kira-kira lebih tepat. Bagi orang yang yakin dengan ilmu kedokteran, ya sudah, ambil obat dari dokter. Yang orang yakin dengan yakin Allah menyembuhkan dengan air, dibacain doa, ambil minum air. Yang orang yakin dengan tanah yang bisa menyembuhkan, udah ambil tanah, makan itu. Tergantung keyakinan. Ya itu benar. Ada yang artinya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berobat ke luar negeri, semua nggak habis dokter dia berobat, nggak sembuh. Ketika Allah tidak menciptakan kesembuhan. Terus gimana dengan dukun? Terus dilarang. Nah, kalau dukun dilarang benar. Artinya Terus kan karena Allah semua, kalau kayak gitu gimana? ada kemudian untuk kesembuhan ada hal yang obat yang dibolehkan, ada obat yang tidak dibolehkan. Itu lain lagi ntar lain lagi. Misalkan dukun, nggak boleh datang ke dukun, bahaya dukun. Jangan datang ke dukun. Jangan. Dukun bahaya. Kalau mempercayai bahwa dukun itu yang beri manfaat, kafir, murtad. Tapi untuk kesembuhan, ada kemungkinan Allah menciptakan kesembuhan dengan dukun. Untuk sebagai Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kesembuhan. Kadang-kadang Allah menciptakan kesembuhan ketika dia datangi dukun. Itu sebagai ujian. Dia itu imannya benar atau tidak. Kalau dia yakini ke dukun, ada bermasalah. Bisa jadi Allah kadang-kadang menciptakan kesembuhan ketika ia datangi dukun. Itu tujuan apa? Sebagai ujian buat dia sanggup menjaga iman atau tidak. Ada mungkin Allah bisa saja menciptakan kesembuhan itu kapan saja. Marhaba. Dokter nggak apa, silakan. Yang penyembuhkan Allah. Itu kafir itu sekedar wasilah. Silahkan berobat, kafir, muslim, siapapun dia, selama obat yang diberikan halal. Selama obat yang diberikan adalah kandungannya halal. Nah, jangan ntar obat sum-sum babi. Nah, jangan. Selama kan nggak halal. Nggak halal, tapi itu mungkin ada pembicaraan. Ya, emergency lain. Tapi kalau yang bernaji, yang obat yang tidak. Tapi banyak saya dapatin di kotaknya halal, dari MUI halal. Allahu a'lam. Kita serahkan ke ulama yang memutuskan. Jadi syahidallah annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa cuman Allah yang patut disembah? Alasan kembali tadi, karena cuman Allah yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Sehingga dari situ Allah lah, cuman Allah yang berhak untuk disembah. Kalau kita yang menyembah sesuatu yang lain, padahal dia nggak memberi manfaat, nggak memberi madarat, hari ini dia, besok hilang. Itu seperti kata Sayyidina Ibrahim, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kata Sayyidina Ibrahim sebagai ketika beliau berhujjah dengan kaumnya. Ini kata beliau, falamma janna alaihi al-lail, bila sudah waktu malam, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba, beliau lihat bintang-bintang di langit. Qala hadza rabbi, ini takdir kata beliau. Kalau itu Tuhan misalkan. Falamma afala, entar pas pagi pas subuh hilang. Falamma afala hilang itu bintang. La
la uhibbul afilin. Saya nggak suka itu. Masa Tuhan hilang? Masa Tuhan hilang? Nggak boleh. La ilaha. Bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.